Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan malam teman-teman semua. Nah, malam sore hari dan apa malam hari. Oke, di kesempatan kali ini saya izin untuk menyampaikan latihan soal untuk tutorial struktur aljabar satu. Baik, di video ini kita akan membahas UTS di tahun 2023 dan juga latihan soal, satu latihan soal dari bukunya TS Malik. Sebelumnya aku mau buka file soalnya. Sebentar. Oke, ini untuk soal yang tahun 2022 ya. Ya, soal yang pertama kita diminta untuk membuktikan subgrup dan juga grup terkait apa terkait dengan himpunan G, Z, Cos Z, Cos Z, Cos Z, dan seterusnya. Oke, jadi langsung kita kerjakan. Sebelumnya mungkin kita review materi-materi terkait grup ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita buktikan untuk membuktikan suatu hubungan dengan operasi itu merupakan suatu grup. Jadi yang pertama kita harus membuktikan operasinya adalah operasi biner. Operasi biner itu dia tertutup dan memiliki ketunggalan hasil. Tertutup itu hasil operasinya berada di himpunan dan ketunggalan hasil kalau misal kita punya A, B, C, D dengan sifat A sama dengan C, B sama dengan D itu berlaku A dioperasikan dengan B itu sama dengan C dioperasikan dengan D. Nah, ini ketunggalan hasil. Nah, berbeda kalau misal di seperti di soal ini. Oke. Nah, di soal ini dia belum dikatakan bahwa operasi ini operasi biner, sehingga perlu untuk dibuktikan operasi biner yaitu tertutup dan ketunggalan hasil. Nah, selain itu untuk membuktikan grup, kita juga harus membuktikan dia itu bersifat asosiatif, memiliki elemen netral dan memiliki elemen inverse. Nah, ketika membuktikan yang poin nomor 3 dan 4 ini, itu harus urut. Karena di poin nomor 4 untuk membuktikan eksistensi elemen inverse, kita membutuhkan elemen netral, sehingga harus dijamin terlebih dahulu elemen netral itu ada. Kalau belum dijamin elemen netral itu ada, ya, seperti ada kesalahan dalam urutan atau kesalahan berurutan. Ya. Sudah dibuktikan ada inverse-nya, tapi belum tahu ada elemen netralnya atau tidak. Jadi harus urut seperti itu. Kemudian contoh-contohnya bisa digunakan untuk latihan di sini. Oke, saya gunakan di sini untuk soal UTS 2023. Oke, kita kerjakan. Jadi untuk eh, pembuktian operasi biner dan asosiatif ini cukup trivial ya. Karena di sini kan operasinya operasi penjumlahan biasa sebetulnya, hanya saja point wise seperti itu.
Hingga diurutkan saja. Kalau misal untuk operasi asosiatifnya, barangkali kita bisa gunakan seperti ini. Oke, jadi gunanya adalah Z, cross Z, cross Z, dan seterusnya. Dan ini hingga untuk membuktikan asosiatifnya, ya, asosiatif penjumlahan point wise-nya tadi, kita ambil mungkin sekarang sini aku katakan A dan B, atau aku tulis seperti ini. Elemen G dengan A-nya itu sama dengan A1, A2, dan seterusnya sampai AN, serta atau dan Weber itu sama dengan B1, B2, B3, dan seterusnya sampai Bn. Kalau membuktikan sifat asosiatif berarti kita butuh 3 elemen setidaknya. Kita butuh setidaknya 3 elemen. Berarti ini kurang satu, kita tambahkan tiga. Oke, ini aku hapus dulu, koma. Nah, ini dan C dari itu sama dengan C1, C2, C3, dan seterusnya sampai Cn. Nah, setelah itu diperhatikan bahwa A bar ditambah B bar, dioperasikan terlebih dahulu ditambah C bar, dia sama dengan A. Oke, kita langsung saja ya, sesuai dengan definisi dari eh, operasinya. A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3, dan seterusnya AN ditambah BN. Nah, ini ditambah C bar. Selanjutnya, kita operasikan point west juga, yang atas ini dengan C bar, yaitu menjadi A1 ditambah B1 ditambah C1, A2 ditambah B2 ditambah C2, dan seterusnya sampai AN ditambah BN ditambah CN. Oke, nah baru kita gunakan langsung sifat asosiatif penjumlahan di bilangan bulat. Bisa kita langsung gunakan di sini. Kita peroleh A ditambah B1 ditambah C1, kemudian A2 ya 1 ditambah B2 tambah C2, dan seterusnya sampai AN ditambah CN tambah CN. Nah, ini kita dapatkan A bar ditambah B bar tambah C bar. Untuk di sini kita masih tuliskan terlebih dahulu ya langkahnya. Ini aku persingkat saja hingga di sini terbukti bahwa operasi penjumlahan pointwise yang ada di himpunan G dia merupakan operasi yang bersifat asosiatif. Itu bisa dituliskan. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ke sini. Nah, sekarang akan ditunjukkan untuk identitas dari operasi tersebut, dari operasi penjumlahan pointwise. Nah, untuk menuliskan bukti dari eksistensi elemen identitas, sebelumnya mungkin kita bisa oret-oretan dulu di kertas yang kosong untuk mencari kira-kira elemen identitasnya itu apa sih. Nah, baru setelah itu kita tuliskan klaim 0000 dan seterusnya merupakan elemen identitas. Jadi nyarinya bukan di lembar jawab, tapi di lembar yang lain, di oret-oretan.
baru kita katakan klaim di sini. Nah, terus bukti diambil sebarang anggota dari G, kemudian diperhatikan bahwa seterusnya kita operasikan seperti biasa dan seperti ini. Nah, kalau elemen identitas kan tadi misal G group ya, G group, kemudian elemen identitasnya EG, terus G sekarang elemen dari himpunan G. Nah, sifat dari identitas itu kan G kali E, G, ini elemen identitasnya sama dengan G sama dengan EG kali G. Ya, bagaimana definisi dari elemen identitas, kita tuliskan saja di sini secara berurutan. Jadi ini misalnya ini G, ini E, ya, ini kita tuliskan seperti ini. Ini G, nah ini E, ini G. Nah, ini kan jadi membentuk seperti ini. Jadi itu cara untuk menuliskan bukti eksistensi dari elemen identitas. Kemudian kita cari eksistensi dari inverse untuk setiap elemen G. Nah, clue-nya atau hint-nya yang bisa kita gunakan di sini adalah elemen identitas penjumlahan di himpunan semua bilangan bulat. Himpunan semua bilangan bulat Z plus itu kan punya elemen identitas atau elemen identitasnya itu 0. Kemudian elemen inverse dari setiap anggotanya, misal A sekarang anggota Z, inverse-nya kan adalah negatif A. Nah, kita gunakan di situ. Nah, kita gunakan di sini sehingga dituliskan karena AI Z elemen Z untuk setiap I dari 1 sampai N, maka AI memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan pada ZI, yakni negatif AI, sehingga AI sama dengan negatif AI sama dengan 0. Lebih lanjut, nah baru kita tunjukkan sesuai dengan definisi dari elemen identitas. Elemen identitas itu apa sih? Maaf, elemen inverse. Elemen inverse itu kalau kita operasikan dia menghasilkan elemen identitas, baik dari kanan maupun dari kiri. Sehingga di sini HI A1, A1, A2 dan seterusnya sampai AN ditambah negatif A1, negatif A2 dan seterusnya sampai negatif AN, kita operasikan hingga kita dapatkan dia adalah 0, 0, 0 atau elemen identitas dari B. Nah, lalu kalau kita mau menuliskan seperti ini ya, secara langsung, kita bisa gunakan setelah dari 0, 0, 0, 0 ini, kita tuliskan dibalik seperti ini. Negatif A1 tambah A1 dan seterusnya sampai negatif AN plus AN. Lalu kita dapatkan di sini inverse dari elemen A di sini ditambah hingga jelas bahwa uh, nah sehingga di sini kita peroleh calon inverse dari uh, elemen yang kita ambil sekarang. Nah, lalu kita juga perlu untuk menjamin bahwa yang kita ambil itu ada di G. Nah, di sini sebatas saya sebutkan jelas bahwa elemen ini merupakan anggota dari G. Nah, demikian terbukti bahwa setiap elemen G memiliki inverse pada G. Jadi, poinnya untuk pembuktian inverse yang pertama tunjukkan ada elemen untuk sebarang elemen di G, ada elemen di G yang ada elemen yang bersifat seperti ini tadi. Nah, elemen itu perlu kita sebutkan juga ada di G. Ya, jadi ada 2 poin untuk membuktikan elemen inverse. Kemudian itu untuk nomor 1. Lalu untuk 1B sekarang. 1B soalnya adalah apa nih?
Satu B soalnya adalah berikan contoh subgrup non-trivial di G dan buktikan bahwa contoh Anda benar merupakan subgrup. Oke, subgrup trivial itu adalah subgrup yang berisi elemen identitas atau himpunan itu sendiri. Ya, misal kita punya G plus sebagai suatu grup. Nah, subgrup trivialnya itu adalah singleton EG atau elemen identitas di G dan juga G plus itu sendiri. Itu merupakan subgrup trivial. Nah, kita diminta untuk mencari subgrup yang lain. Nah, caranya gimana? Gampang. Tinggal uh, yang pertama, subgrup itu pasti memuat elemen identitas karena subgrup itu kan suatu subset yang dia juga merupakan suatu grup terhadap operasi yang sama dengan grupnya. Sehingga dari sana harus ada elemen identitas. Elemen identitasnya yang mana? Elemen identitasnya sama dengan grup yang asal, yaitu grup G. Misalkan kita punya H, nah elemen identitasnya kan tadi kita dapatkan 0, 0, 0. Ya, jadi ini dia pasti masuk ke dalam. Nah, kemudian kita cari uh, anggota lain yang nanti dia bisa membentuk suatu grup. Nah, contoh paling gampangnya kita ambil 1, 0, 0 dan seterusnya dan min 1, 0, 0 dan seterusnya. Nah, akan ditunjukkan merupakan subgrup G. Nah, itu merupakan subgrup G kalau apa sih? Kalau dia tertutup terhadap operasi yang sama dengan operasi yang G dan inverse dari setiap anggotanya itu berada di H. Nah, sekarang kita ambil sebarang XY elemen H dengan XY bukan elemen identitas. Nah, kalau elemen identitas kan otomatis kalau kita kalikan dengan sebarang elemen lain, ya dia otomatis ada di H. Nah, kita langsung tempuh atau kita langsung ambil uh, kemungkinan terburuk. Ya, ini X bukan elemen identitas. Nah, diperoleh X sama dengan 1, 1 dan Y X sama dengan 1, 0 dan Y sama dengan min 1, 0. Ini tanpa mengurangi keumuman ya. Diperoleh ini. Kemudian karena X plus Y ini tinggal dituliskan aja itu sama dengan 0, 0, 0, maka Y inverse sama dengan X sama dengan itu elemen H dan X plus Y juga anggota H. Demikian terbukti bahwa H merupakan subgrup dari Y. Nah, ini untuk contoh dari nomor uh, 1 ada subgrup dari nomor 1. Jadi untuk mencari subgrup carilah yang termudah. Oke, kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Diberikan G merupakan grup 3, H merupakan subset yang tak kosong dan berhingga pula. Nah, H tertutup terhadap perkalian, yakni terhadap operasi di D. Nah, akan ditunjukkan H merupakan subgrup dari G. Oke, idenya yang pertama kan G merupakan grup hingga. Oke, aku umumkan dulu. Aku coba untuk buka oret-oretan juga. Bentar. Oke. Idenya, dia kan merupakan grup hingga. D grup hingga. Kemudian H grup hingga. Nah, kita misalkan saja karena dia grup hingga, berarti kan uh, dia punya order yang berhingga. Dia punya order yang berhingga. Misalkan H di sini, H ordernya adalah N.
Kemudian karena H tak kosong, maka H itu anggotanya hanya satu singleton E, atau dia punya elemen selain singleton E. E dan uh, misal di sini B, G elemen G, atau yang lain. Intinya dia bukan hanya berisi identitas. Nah, kalau misal kita ambil sekarang A elemen. Nah, kalau A itu merupakan elemen identitas, maka inverse-nya itu merupakan elemen identitas juga. Dan itu pasti anggota H, sehingga H merupakan subgroup. Oke, sebelumnya kenapa kok langsung dikatakan dia itu subgroup ya? Hanya dengan mengatakan inverse-nya ada di H. Karena kita tahu hanya itu tertutup terhadap perkalian. Sudah disebutkan seperti itu. Nah, kemudian kemudian kalau yang kita ambil itu bukan merupakan elemen identitas, bagaimana? Itu kan yang jadi masalah. Kalau kita ngambilnya itu bukan elemen identitas, berarti apakah elemen identitas ini elemen H? Kemudian apakah inverse dari setiap elemen di H itu ada di H? Itu kan ada dua pertanyaan di sini. Nah, di sini kita coba untuk kerjakan. Selanjutnya diperhatikan untuk kasus A bukan elemen identitas di sini. A bukan elemen identitas, kemudian dimisalkan uh, order dari H itu adalah N, kemudian diperhatikan elemen-elemen A, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya sampai AN plus 1. Oke, kita kan bisa nyatakan AN itu adalah A ditambah A atau star A dan seterusnya sampai star sebanyak N. Nah, itu maksud dari pangkat di sini. Nah, karena H itu subset B tertutup terhadap operasi perkalian dan memiliki N anggota berbeda, maka kan dia punya N anggota berbeda nih. Karena kita memangkatkannya sampai N plus 1, pasti di sana ada yang sama. Secara bahasa kita sampaikan seperti itu. Pasti ada yang sama di antara elemen-elemen ini. Nah, secara matematis gimana untuk menyampaikannya? Seperti ini. Maka terdapat I dan J dengan sifat I kurang dari J, I lebih dari atau sama dengan 1, dan C kurang dari atau sama dengan N plus 1, dan AI sama dengan AC. Ini untuk mengatakan, oh ada loh di antara elemen-elemen ini yang dia itu sama nih, merupakan elemen yang sama. Lebih lanjut diperoleh A, J, I itu sama dengan E. Kenapa? Ya, misal di sini A I sama dengan A C. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan inverse dari A pangkat I. I dikali A in I. Oke, dari mana dapatnya? Itu dari sini. Sama dengan AC, A pangkat C, A pangkat C. Kemudian AI ini kan dia sama aja kayak A pangkat min 1 kali I. Nah, langsung aja kita tulis A pangkat min. Nah, sama dengan ini kan min AI pangkat min 1 ya. Nah, ini A C A min I. Sehingga di sini kan ini jadi identitas,
ini jadi A pangkat C min I. Oke, kita dapatkan ini. Ada. Karena C min I lebih dari 91 dari sini ya, dan A C min I itu elemen H, maka E di sini, yaitu ini, itu elemen H. Oke, kita udah dapat nih pertanyaan pertama. Elemen identitas itu merupakan elemen. Kemudian kita mau menjamin inverse dari setiap anggotanya itu ada di seperti ini. Nah, diperhatikan pula C min I min 1 itu kan lebih dari 0 dari sini. Sehingga A pangkat C min I min 1 itu anggota dari H. Nah, ini kan kita pangkatkan terus nih. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sehingga karena A di sini pangkatnya lebih dari atau sama dengan 0, nah, maka A itu elemen dan A dikali A C min I min 1 itu sama dengan ini, sama dengan. Oleh karena itu, inverse dari, inverse dari elemen, sekarang elemen H itu terjamin ada di H. Sehingga terbukti H itu subgroup dari G. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2B, jika G dan H didefinir, apakah H merupakan subgroup dari G? Jawabannya belum tentu, karena kita ambil contoh aja. Kalau ditanya apakah begini, nah kalau belum tentu kita berikan contoh counternya atau counter example. Contoh di sini grup G adalah himpunan semua bilangan bulat dan grup H itu himpunan semua bilangan asli terhadap operasi penjumlahan. Nah, jelas H itu kan tertutup terhadap operasi yang ada di G, operasi penjumlahan untuk setiap elemen di H. Namun H bukan subgrup dari G. Karena apa? Karena H itu bukan grup. H itu sendiri bukan grup terhadap penjumlahan. Kenapa? Karena nggak ada elemen itu. Sehingga di sini H bukan merupakan subgrup dari G. Oke, lanjutkan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 untuk sebarang grup G, misalkan order dari X dinyatakan dengan simbol seperti ini ya. Kemudian untuk sebarang grup G, kita akan membuktikan bahwa order dari X, Y sama dengan order dari Y, X untuk setiap X, Y elemen G. Nah, mudah saja. Misalkan order dari X, Y adalah N, maka X, Y pangkat N itu sama dengan elemen identitas. Selanjutnya kita perhatikan uh, elemen identitas ini kan sama dengan X inverse kali E kali X. Sama dengan uh, kita substitusikan nilai dari E-nya. Nah, di sini kan kalau kita tuliskan secara gamblang, ini kan seperti ini. X, Y, X. Nah, ini jadi E. Seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan Y, X, Y, X, Y, X, dan seterusnya Y, X. Nah, ini sama dengan Y, X banget. Nah, ternyata Y, X banget N itu juga sama dengan E. Dengan demikian, order dari X, Y sama dengan order dari Y, X. Kemudian soal 3B, kita pandang grup Zm cross Zn terhadap operasi penjumlahan pointwise plus yaitu X bar Y bar sama dengan X aksen bar Y aksen bar. Sepertinya ini ada typo ya, ini ditambah. Intinya dia itu pointwise. Dengan XM menyatakan penjumlahan dengan bulat N. Tentukan order dari XY jika order dari X itu A dan order dari X itu order dari Y itu B. Nah, idenya itu kalau misal kita jumlahkan atau kita pangkatkan dengan order X, Y.
pangkat ordernya misal n lah, ordernya misal n, itu kan kita dapatkan x pangkat n y pangkat n seperti ini. Nah ini harus sama dengan 0, 0. Nah kapan terjadi seperti ini, 0 bersamaan dan n-nya itu terkecil. Nah kalau misal kita pangkatkan order dari x itu kan, itu tadi a ya, a, a. Ini kan y pangkat a seperti ini, x pangkat a itu sama dengan 0. Tapi y pangkat a itu belum tentu sama dengan 0. Demikian pula kalau kita pangkatkan di sini b, ini b, di sini b, ini x-nya pangkat b, y-nya 0. Ini belum tentu 0, sehingga kita cari kelipatan dari a dan b yang, kalau misal kita ambil di sini kelipatan dari a dan b, kan berarti kita langsung dapatkan tuh yang ini 0, ini juga 0. Nah, lalu order itu kan terkecil ya, yang kriterianya seperti itu. Langsung aja kita berarti ngambil KPK dari order X dan Y. Nah, ini klaimnya. Nah, buktinya seperti ini. Perhatikan bahwa order dari XY adalah KPK AB, sehingga terdapat, oke, akan ditunjukkan ini, akan ditunjukkan, nah, ada kesalahan, akan ditunjukkan, seperti itu, sehingga terdapat, dan sehingga terdapat ini dan ini. Oke, lebih lanjut, X, Y pangkat KPK ini itu sama dengan X pangkat MA dan Y pangkat NB. Kita lanjutkan, oh ternyata dapat nih, benar bahwa KPK dari AB, kalau kita pangkatkan ke XY itu menghasilkan elemen identitas. Selanjutnya, kita akan menunjukkan KPK AB ini merupakan bilangan terkecil, sehingga XY pangkat KPK AB dengan 0. Andaikan bukan T yang terkecil, maka terdapat P yang kurang dari KPK AB dengan sifat XY pangkat P sama dengan elemen identitas. Nah, lebih lanjut, kita tinggal gunakan informasi ini. Tinggal gunakan informasi ini, lalu apa yang kita dapatkan? Nah, ternyata kita dapat A membagi habis P dan B membagi habis P. Akibatnya P merupakan kelipatan dari AB, sehingga KPK atau kelipatan terkecil dari AB itu kurang dari atau sama dengan P. Nah, terjadi kontradiksi di sini. P kurang dari KPK AB, kurang dari sama dengan P. Apakah P kurang dari P? Ini kan kontradiksi. Sehingga yang benar KPKB itu merupakan order dari X. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke soal nomor 5. Karena di sini soal nomor 4 full nguli sepertinya. Full nguli. Tapi nomor 4 ini bisa dikerjakan, hintnya adalah dengan mencari inverse dari masing-masing elemen di sini. Nah, selanjutnya nomor 5. Diberikan grup G dan subgrup H, ya, subgrup H. Ini subset dari G. Nah, akan ditunjukkan bahwa untuk sekarang X elemen G berlaku XH sama dengan H jika dan jika X elemen H. Nah, yang ruas ke kanannya kan diberikan XH sama dengan H. Untuk sekarang X elemen H. Kan ditunjukkan X elemen ini baiknya kalau misal menuliskan menuliskan solusi itu seperti orang cerita ya. Jadi runtuh seperti ada alurnya. Jadi jangan hanya ditulis X H sama dengan H, kemudian tiba-tiba nulis di sini uh, X H maka X H elemen H. Nah, kemudian terus nulis di sini dan seterusnya. Itu agak sulit untuk dibaca atau sulit dimengerti maksudnya kalau seperti itu. Jadi
Ya seperti orang bercerita. Nah di sini karena X H elemen H, maka X dikali H itu elemen H untuk setiap H. Nah lebih lanjut, kita kan punya X sama dengan X kali E sama dengan X kali E ini di G, kemudian E di G itu sama dengan E di. Nah kita dapatkan X itu anggota H. Nah di sini terbukti. Lalu ke arah kirinya diberikan X anggota H, H ini subset dari G. Karena H subset, maaf, H subgroup dari G. Karena H subgroup dari G, maka berlaku jika A anggota H, maka A inverse itu anggota dari H. Oke, jelas. Kemudian selanjutnya diperhatikan bahwa untuk setiap H anggota H, dia berlaku, kita kalikan di sini X inverse dulu. Nah, karena asosiatif kan kita dapatkan seperti ini. Nah, karena dia tadi sudah dijamin bahwa inverse-nya itu anggota H, maka karena H itu merupakan subgroup, dia tertutup terhadap operasinya. Sehingga di sini dia, yang ini, dia anggota dari H. Nah, didapat X kali sesuatu di H, itu anggota X. Sehingga H subset dari X, offset X. Kemudian karena X anggota H dan H subgroup G, maka kita dapatkan XH itu anggota himpunan H. Untuk setiap anggota H, artinya XH itu elemen dari, maaf, subset dari H. Karena kita dapatkan H subset dari XH dan ini, maka kita dapatkan XH itu sama dengan. Kemudian soal yang nomor 5B. Kita diminta untuk membuktikan jika G berorder 2N dan H berorder N untuk suatu bilangan asli N, maka H merupakan subgroup normal di G. Nah, ini menarik nih, karena kita udah menggunakan teorema Lagrange. Teorema Lagrange dia bilang, gimana? Dia bilang, aku lupa. Intinya itu order dari G itu sama dengan indeks H di G dikali H. Atau order dari H membagi habis G. Nah, G itu indeks. Indeks itu apa sih? Indeks itu adalah banyaknya koset H di G. Banyaknya X H di G. Begitu. Apakah misal kalau kita punya sekumpulan koset seperti ini, X1, X2, X3, XI di sini elemen G. Apakah dia itu ada yang sama? Ya, mungkin aja ada yang sama. Sehingga nanti banyaknya koset belum tentu dia itu sesuai dengan order dari G. Contohnya aja tadi, kalau X-nya itu anggota H, dia sama dengan jamin. Itu dijamin. Sehingga berlaku teorema lagi. Itu kita nggak secara bukti teorema Lagrange, itu dari basi kelas. Kita memahami penggunaannya. Nah, selanjutnya kita bisa memanfaatkan informasi informasi teorema Lagrange ini, yaitu untuk memperoleh indeks dari H. Oke, kita punya indeks dari H di G. Akibatnya kita dapatkan koset kiri H di G adalah banyaknya adalah 2. Oke, itu kita keep dulu. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa XH sama dengan HX untuk setiap X elemen G. Atau kita mau menunjukkan G itu subgroup normal sesuai hint tadi. Yang pertama, jika X elemen H, maka diperoleh dari poin A tadi kan XH sama dengan H. Nah, demikian pula koset kanannya dia juga sama dengan H, sehingga terbukti dia itu subgroup normal. Nah, sekarang kalau dia itu bukan anggota H, nah kita peroleh karena koset dari G itu hanya ada 2, dan koset itu misal X H di sana terus digabung dengan
koset yang lain itu membentuk G atau sama dengan G. G itu gabungan dari koset-koset gabungan dari koset-koset Nah, maka ya udah otomatis sisanya adalah ini. Sisanya adalah G minus H. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, demikian X sama dengan H. Bukti bahwa H merupakan subgrup normal G. Selanjutnya ini ada latihan dari bukunya DS Malik. Misalkan G merupakan grup dan HK merupakan subgrup dari G dengan indeks yang berhingga. Indeksnya itu berhingga. Akan ditunjukkan bahwa H iris K memiliki indeks yang berhingga pula. Di sini agak panjang ya, tapi idenya sebetulnya sederhana. Di sini kita punya indeks dari H berhingga, indeks dari K berhingga. Maka G bisa dinyatakan dalam himpunan koset-koset yang berhingga. Koset-koset dari H, koset-koset dari K. Selanjutnya kita iriskan keduanya. Kita kan mau nyari H iris K ya, indeks dari H iris K. Yaudah kita iriskan saja. Keduanya kita dapatkan seperti ini. Gabungan dari XI iris K YJ. Dengan I-nya itu 1 sampai N, J-nya itu 1 sampai F. Nah, diperhatikan dari gabungan di atas, misalkan ini enggak kosong nih, ini ada irisannya. Maka terdapat G elemen G dengan sifat G itu anggota, ini jelas. Kemudian dapat ditunjukkan bahwa, nah kalimat dapat ditunjukkan bahwa ini ketika kalian mengerjakan ujian, teman-teman perlu untuk berhati-hati dalam menggunakannya. Kalau misal jelas, udah gamblang gitu, silahkan pakai. Kalau enggak jelas, itu jangan berani-berani pakai kata dapat ditunjukkan bahwa. Kecuali kalau memang udah kepepet banget, nggak tahu cara ngebuktiinnya gimana, tapi nggak tahu itu benar, ya udah apa-apa lah, relakan beberapa poin. Tapi kalau misal bisa membuktikan hanya malas saja, lebih baik tulis saja. Di sini dapat ditunjukkan bahwa G iris KG itu sama dengan H iris K. Nah, akibatnya kita peroleh di sini karena ini sama dengan ini dan mana tadi? Oke, ini sama dengan ini, kita peroleh ini sama dengan koset dari H iris K. Dengan kata lain, HXI iris KYJ itu sama dengan himpunan kosong atau suatu koset kanan dari H iris K di G. Nah, selanjutnya karena G itu kan merupakan gabungan berhingga dari ini, yang mana ini tuh kosong atau koset dari H iris K di G. Maka setiap koset dari H iris K yang muncul pada gabungan di atas itu bisa jadi ada yang sama, bisa jadi ada yang disjoin. Nah, serta kita dapatkan G itu sama dengan gabungan dari H iris K, G. L dengan L-nya itu bering. Nah, demikian terbukti bahwa ini dia bering. Oke, seperti itu untuk soal latihannya. Mungkin demikian yang dapat aku sampaikan di video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan lewat grup kelas ya, atau bisa PC ke aku. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.